Pengertian studi kelayakan bisnis bagi sebagian orang awam atau pembisnis, studi kelayakan bisnis mungkin terdengar asing, padahal studi ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Karenanya, ada baiknya jika pebisnis pemula memahami terlebih dahulu seluk-beluk kegiatan ini. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi seorang pemula. Studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindari pebisnis dari kerugian ketika akan melakukan studi ini. Ada 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Kelima bidang tersebut yakni seperti pada gambar di atas. Ada yang pertama yaitu aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda, daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan, dan notaris, surat izin usaha perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua ada yaitu aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan mendampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Dan ada yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri, dan lain-lain. Dan ada yang keempat yaitu aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang kelima yaitu aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak kepercayaan. Untuk memudahkan proses penganggaran dan perencanaan keuangan usaha secara menyeluruh, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur yang sesuai dengan proses bisnis yang direncanakan. Salah satu software akuntansi yang bisa menjadi solusi kemudahan pengaturan anggaran dan perencanaan keuangan perusahaan adalah Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis online yang memiliki fitur terlengkap. Memudahkan proses perencanaan keuangan usaha Anda, salah satu fitur yang dapat membantu Anda dalam melakukan perencanaan finansial perusahaan adalah fitur anggaran. Fitur ini berfungsi untuk membuat perencanaan dalam bentuk angka atau akun kelompok untuk produk tertentu di masa yang akan datang. Anda bisa mencoba fitur ini dengan menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari.
melalui tautan ini. Tujuan melakukan studi kelayakan bisnis seperti yang telah diketahui, studi kelayakan bisnis memiliki peranan yang vital dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Namun apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini? Pada dasarnya, tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau berhenti pada titik waktu tertentu. Berarti pada titik waktu tertentu dalam merintis sebuah bisnis. Setiap pebisnis pasti ingin usaha sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha lainnya menerobos medan ke dalam medan pertempuran. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pembisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikan gagal. Sebaiknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.